Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih yang telah bergabung dan juga mendengarkan materi yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Di pertemuan saat ini saya akan menjelaskan kepada kalian lanjutan dari penjelasan saya di pertemuan minggu lalu mengenai kodikologi. Kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai pengertian kodikologi, bagaimana bedanya kodikologi dengan filologi dalam kajian manuskrip. Nah, di pertemuan kali ini saya akan fokus bagaimana sih penerapan dari kodikologi itu ketika melakukan kajian terhadap naskah atau manuskrip. Nah, silakan disimak ya dan lakukan tugas kalian sebagaimana tugas mingguan yang sudah selalu kalian laksanakan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari filologi sendiri itu apa ya. Ini flashback lagi ke materi sebelumnya bahwa kajian manuskrip atau naskah kuno salah satunya itu dengan ilmu filologi, bahwa ilmu filologi tujuan seorang filolog yaitu melakukan suatu rekonstruksi teks, yaitu bagaimana caranya mengkaji suatu naskah kuno atau manuskrip agar naskah atau manuskrip tersebut menjadi teks yang siap baca. Para pembaca di era sekarang di masa yang berbeda bisa membaca kembali dari isi teks dari manuskrip tersebut. Nah, selain itu seorang filolog juga goalsnya yaitu melakukan interpretasi terhadap teks di dalam manuskrip. Nah, yang mana bahwa perlu memahami, mengeluarkan isi pemahaman dari apa yang dituangkan dalam naskah kuno atau manuskrip tersebut. Nah, itu tujuan dari seorang filolog mengkaji suatu naskah kuno atau manuskrip. Nah, sambil mengingat ya, ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang filolog itu. Nah, mengenai buku yang berkaitan tentang kodikologi sendiri, kalian di slide tersebut saya sudah menampilkan ada salah satu gambar buku. Nah, itu salah satu buku yang bisa dirujuk untuk membahas mengenai kodikologi, mengenai naskah-naskah yang Islam seperti itu, yaitu buku yang berjudul Islamic Kodikologi. Nah, sebelum menjelaskan mengenai penerapan dari kodikologi sendiri, saya akan menyinggung sedikit mengenai tahapan dari penelitian filologi, karena di dalam kajian naskah atau manuskrip juga dalam ilmu filologi sebenarnya kodikologi juga akan sedikit masuk dalam tahapan ketika melakukan penelitian filologi, sehingga saya ingin mensinkronkan dulu karena sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai filologi dan juga beberapa sejarah tentang persebaran atau kajian filologi di berbagai negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya dalam penelitian filologi sendiri apakah kodikologi itu ada keterkaitan atau ilmu kodikologi atau apakah berguna ketika mengkaji manuskrip dengan kajian filologi. Nah, tahapan penelitian filologi yang nantinya saya akan jelaskan lebih detail ketika di materi nanti di tahapan dan langkah penelitian filologi, tapi di sini saya singgung sedikit karena berkaitan tentang kodikologi tersebut. Nah, tahapan penelitian filologi yang pertama itu menentukan teks ya, yaitu penentuan teks. Nah, kira-kira naskah kuno mana atau manuskrip mana yang akan menjadi fokus penelitian seorang pengkaji tersebut. Nah, kemudian melakukan inventarisasi. Ya, inventarisasi yaitu mengumpulkan dari naskah yang dijadikan objek tersebut, diinventarisasi dari berbagai katalog, dari berbagai koleksi yang mempunyai kesamaan terhadap manuskrip tersebut. Nah, tadi saya menyebut di berbagai katalog, misalkan di sini saya saya belum menampilkan di slide ya. Contohnya ini katalog Mushaf Quran ya, katalog Mushaf Kuno Nusantara. Terutama di sini adalah katalog Mushaf Kuno Nusantara yang ada di Sulawesi dan Maluku. Ini dilakukan oleh Lajnah Pentausihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
yaitu ketika tahun 2018 mereka melakukan penelusuran terhadap naskah kuno dan melakukan inventarisasi dan menyusun suatu katalog yang khusus tentang mushaf kuno atau manuskrip yang berupa mushaf Al-Quran. Nah, nanti kalian bisa melihat bahwa isinya itu ya berkaitan mengenai gambar mushafnya, lalu kode dan nomor dari koleksi manuskrip mushaf tersebut, dan juga sedikit mengenai ulasan tentang isi atau ciri khas dari manuskrip dengan nomor atau kode tertentu tersebut. Nah, itu salah satu bentuk isi dari katalog itu seperti itu, untuk mempermudah pencarian mengenai manuskrip atau naskah kuno yang sudah dilakukan atau yang sudah diinventarisasi oleh suatu lembaga tertentu. Nah, dari situ kalian akan dipermudah dengan tadi ketika melakukan inventarisasi tentang teks yang ingin kalian kaji, bisa menggunakan katalog seperti ini. Nah, karena ini kan lebih mempermudah dan mempersingkat waktu ya melakukan inventarisasi tersebut. Bisa juga tidak hanya melalui katalog ya, kalian bisa juga di museum-museum atau di perpustakaan kadang ada beberapa manuskrip yang belum terkatalogkan, dan itu juga perlu kalian telusuri. Nah, sehingga penelitian filologi ini sebenarnya sangat jelimet ya, karena tidak hanya penentuan teks, tapi juga kalian perlu mencari, seorang filolog itu perlu mencari mengenai naskah-naskah yang sama dengan teks yang dijadikan objek kajian tersebut. Nah, setelah melakukan inventarisasi, nah di sini mulai inventarisasi nanti akan merujuk metode tertentu yang digunakan ya, apakah nanti menggunakan penelitian naskah tunggal atau jamak, itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan ketika menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Nah, setelah melakukan inventarisasi dan penentuan tadi itu, maka yang kalian lakukan yaitu pertama yaitu melakukan deskripsi terhadap naskah dari teks yang menjadi fokus kalian. Kira-kira manuskrip yang menjadi fokus kalian itu yang mana, dan manuskrip itulah yang perlu kalian lakukan deskripsi. Nah, deskripsi ini nanti menjelaskan mengenai ulasan mengenai fisik naskahnya, dan juga sedikit isi dari atau kiranya naskah tersebut atau manuskrip tersebut membahas mengenai kajian apa, tauhid kah, tasawuf, tata bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, atau keilmuan yang lainnya. Nah, setelah melakukan deskripsi, kalian melakukan suatu perbandingan ya, perbandingan terhadap manuskrip satu dengan yang lainnya. Tadi kalau menentukan mendapatkan beberapa manuskrip yang berbeda, nah itu kalian melakukan suatu perbandingan. Nah, dari beberapa langkah ini, nah ini saya tidak akan jelaskan dengan detail ya, ini hanya saya singgung karena saya ingin lebih menekankan di mana sih kodikologi bersinggungan dengan penelitian filologi. Nah, kodikologi diterapkan dalam kajian filologi itu yaitu ketika melakukan deskripsi tadi. Nah, ketika melakukan deskripsi itu, nah ilmu kodikologi turut serta dalam kajian tersebut. Di bagian mana, yaitu nanti ada beberapa hal yang perlu diulas ketika melakukan deskripsi terhadap manuskrip atau naskah yang menjadi objek kajian seorang pengkaji atau seorang filolog. Nah, apa saja isi dari deskripsi ketika melakukan kajian terhadap manuskrip? Nah, yang pertama perlu untuk mengulas mengenai judulnya. Nah, meskipun ada beberapa kasus bahwa tidak semua manuskrip itu terdapat judul sebagaimana buku-buku di era sekarang. Kan pasti kalau buku sekarang di sampulnya itu pasti sudah terdapat judulnya ya. Misalkan buku yang saya pegang ini, buku tentang yang berjudul Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi karya Profesor Nabila Lubis. Nah, ini kan sangat jelas bahwa judulnya sudah tertera. Ketika melihat bukunya ya akan disampul, akan langsung melihat apa judul dari buku tersebut. Nah, berbeda dengan naskah kuno atau manuskrip bahwa di situ tidak menyertakan judulnya. Nah, judul ini bisa kalian cari di bagian belakang yang disebut kolofon, atau di bagian depan, atau jika tidak
menemukan judul yang tertera di dalam naskah tersebut, kalian bisa memberikan judul secara tersendiri berdasarkan dari isinya seperti itu. Nah, ini contoh yang saya ingin jelaskan pada kalian, judul salah satu naskah yang bisa dijadikan contoh, yaitu judul Syair Kanjeng Nabi. Nah, kemudian deskripsi apalagi yang dilakukan setelah judul, yaitu kalian melihat kode. Jika kalian mendapatkannya itu dari katalog di perpustakaan, nah di situ pasti ada kode atau nomor dari naskahnya. Nah, karena naskah yang saya contohkan ini bukan koleksi dari perpustakaan atau didapatkan informasinya dari katalog tertentu, sehingga naskah Syair Kanjeng Nabi ini tidak diketahui kode dan nomor naskahnya. Nah, berbeda nanti ketika kalian melihat di katalog atau di perpustakaan ada kode seperti yang dimaksud kode di sini seperti kode penomoran di rak buku-buku seperti di perpustakaan itu. Nah, itu perlu kalian jelaskan jika kalian mendapatkan atau menggunakan naskah atau manuskrip yang berada di koleksi perpustakaan atau di katalog, di suatu katalog didapatkan informasi dari katalog. Nah, itu biasanya terdapat kode dan nomornya, dan itu perlu dicantumkan ketika menjelaskan mengenai deskripsi dari manuskrip. Yang ketiga yaitu tempat penyimpanan. Nah, kira-kira naskah atau manuskrip tersebut ada di mana penyimpannya? Apakah di perpustakaan atau koleksi pribadi seseorang, atau ada di museum, ada di masjid, atau di tempat yang lainnya? Nah, naskah Syair Kanjeng Nabi ini penyimpanannya yaitu koleksi pribadi dari seseorang yang bernama Agus Sultan ya. Nah, ini tempat penyimpanan manuskrip yang berjudul, yang saya kasih judul Syair Kanjeng Nabi itu. Nah, ini perlu kalian jelaskan. Nah, kira-kira yang naskah yang kalian dapatkan itu kalian dapatkan dari siapa? Penyimpanan itu di mana? Oh, didapatkan dari seorang tokoh masyarakat tertentu di kota Tulungagung misalkan. Nah, itu kalian jelaskan siapa namanya, seperti itu. Nah, kemudian deskripsi yang berikutnya yaitu menjelaskan tentang kategori keilmuannya. Kalian perlu memahami terlebih dahulu kira-kira naskah atau manuskrip tersebut berisi tentang bidang keilmuan apa. Apakah berisi tentang ilmu tafsir atau mushaf Quran seperti katalog yang saya perlihatkan tadi, mushaf Quran, atau juga tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, atau berkaitan tentang tasawuf, tauhid. Nah, contoh dari judul naskah yang berjudul Syair Kanjeng Nabi ini, kategori keilmuannya itu masuk dalam kategori tentang keilmuan sejarah, yaitu tentang sirah nabawiyah ya. Nah, itu kategori keilmuannya, perlu kalian jelaskan. Kemudian yang berikutnya yaitu pengarang. Nah, pengarang ini juga perlu kalian sampaikan, karena dan lagi-lagi sama seperti yang saya jelaskan di judul tadi, bahwa tidak semua naskah atau manuskrip itu sama dengan buku pada era sekarang yang terdapat judul dan juga terdapat penulisnya atau pengarangnya. Nah, di manuskrip atau naskah kuno itu tidak semua mencantumkan pengarang atau penulis dari bahkan atau penyalin dari manuskrip tersebut. Nah, jika kalian menemukan di manuskrip tersebut pengarang atau penulisnya, itu sangat mempermudah. Kalian bisa langsung memberikan atau menjelaskan siapa pengarang atau penulisnya konkret sesuai yang ada di teks manuskrip itu. Nah, berbeda jika kalian menemukan manuskrip yang tidak ditemukan penjelasan pengarang atau penulisnya di dalam teks naskahnya. Nah, ini kalian bisa memperkirakan dengan cara mencari berdasarkan dari koleksi penyimpanannya, lalu juga dari judulnya. Nah, apakah ada keterkaitan orang yang menyimpan itu dengan naskah tersebut? Nah, kira-kira apakah orang yang menyimpan tersebut dari keturunannya itu yang menjadi salah satu penulis atau pengarang dari naskah tersebut? Nah, itu perlu penggalian seperti itu, dan ini harus disampaikan. Jika memang tidak diketahui pengarangnya, ya sampaikan saja tidak diketahui. Tapi contoh yang saya sampaikan ini tentang Syair Kanjeng Nabi dari penyimpanan Agus Sultan, di situ saya di dalam teksnya memang tidak
tidak dijelaskan ya siapa pengarangnya, tapi dari berdasarkan penelusuran terhadap naskah tersebut, dari penyimpanan, apakah sebelum Agus Sultan atau disimpan oleh siapa dan seterusnya. Nah, di situ saya menyimpulkan bahwa penulis atau pengarangnya yaitu seorang tokoh masyarakat yang bernama Kasmat, seperti itu. Nah, itu pengarang atau penulis dari naskah Syair Kanjeng Nabi. Penyalin dari naskah Syair Kanjeng Nabi itu. Kemudian yang keenam yaitu tanggal penulisan. Nah, biasanya juga di dalam naskah kuno atau manuskrip itu di bagian akhir yang nantinya dengan kolofon biasanya tertuliskan kapan naskah itu diselesaikan, kapan dimulai, kapan selesai. Nah, ada biasanya menggunakan, kalau naskah Islam biasanya itu ada yang menggunakan tahun tahun Hijriah, dan di situ kita perlu mengkonvertkan ke Masehi itu berapa. Nah, itu kalau naskah Islam seperti Syair Kanjeng Nabi ini biasanya menggunakan tahun Hijriah, tapi di naskah Syair Kanjeng Nabi ini saya tidak menemukan. Tapi di beberapa naskah yang lainnya itu ada juga yang disampaikan mengenai tanggal penulisannya, misalkan tanggal 17 Ramadan tahun 1435 misalkan. Nah, tapi itu biasanya kalau Islam biasanya dengan penanggalan tahun Hijriah seperti itu, dan itu perlu kalian cantumkan. Dan salah satu yang kalian cari atau kalian lihat ketika mencari tanggal penulisan ini, coba dibaca bagian akhirnya. Nah, biasanya itu disampaikan di situ, atau mungkin juga di awal atau di beberapa tempat di naskah itu kadang juga dituliskan, sehingga perlu ketelitian atau kejelian ketika membaca manuskrip dari lembar per lembar. Nah, apakah ada informasi yang disampaikan, informasi tambahan yang ada di pojok naskah, di pinggir atas, di bawah. Nah, itu perlu kejelian. Nah, bisa jadi itu menjadi informasi untuk deskripsi dari naskah tersebut. Yang berikutnya yaitu tempat penulisan. Nah, kadang juga memang disampaikan juga ya, ini biasanya beriringan dengan tanggal penulisan, biasanya juga disampaikan tempat penulisannya itu di mana. Nah, misalkan kalau Syair Kanjeng Nabi ini tidak diketahui secara jelas di mana tempat penulisan atau penyalinan dari naskah tersebut. Tapi ada beberapa manuskrip atau naskah yang disampaikan, misalkan naskah yang berjudul Kitab Bahjatul Ulum, yaitu tentang keilmuan tauhid ya. Di situ saya menemukan bahwa tempat penyalinan dari naskah Bahjatul Ulum itu yaitu berada di Pondok Pesantren Bendok Kediri, seperti itu. Ada dijelaskan Bendok Kediri. Nah, itu kadang ada manuskrip yang memaparkan itu secara jelas, secara gamblang, bahwa tempat penulisan atau penyalinan dari naskah tersebut ada di suatu tempat tertentu, dan itu perlu kalian sampaikan. Kalau memang tidak menemukan mengenai tempat penulisannya, ya tidak perlu dipaksakan, ya tulis saja tidak diketahui, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang bahasanya. Nah, kira-kira bahasa yang digunakan itu bahasa apa? Nah, di Syair Kanjeng Nabi ini saya mendapatkan bahwa bahasa yang digunakan untuk menjelaskan mengenai Sirah Nabawiyah, tentang sejarah perjalanan Nabi, itu menggunakan bahasa Arab ya. Bahasanya menggunakan bahasa Arab, dan juga ada bahasa Jawanya ya, ada bahasa Jawanya seperti itu, bahasa lokal. Kemudian aksara. Nah, kira-kira selain bahasa yang digunakan, aksaranya itu apa? Karena tidak semua manuskrip atau naskah kuno itu aksaranya itu sama semua, berbeda-beda. Ada yang memakai aksara Jawa, ada yang memakai aksara Pegon, ada yang pakai aksara Melayu dan sebagainya. Nah, kalau di naskah Syair Kanjeng Nabi ini saya mendapatkan yaitu aksara yang digunakan adalah aksara Arab dan juga Arab Pegon ya, Arab dan Arab Pegon. Nah, berikutnya tentang alas naskah.
Nah, alas naskah nanti di pertemuan selanjutnya mengenai aksara, alas naskah ini saya akan jelaskan satu persatu. Di sini hanya saya sedikit menyinggung kira-kira di bagian deskripsi itu apa yang perlu disampaikan, ilmu kodikologi yang bagian mana yang perlu disampaikan ketika melakukan kajian terhadap manuskrip dalam bagian deskripsi. Yaitu tadi salah satunya adalah alas naskah juga. Alas naskah kira-kira naskah kuno yang menjadi objek kajian kalian itu menggunakan alas apa. Nah, itu perlu kalian sampaikan. Dan itu kalian harus cermat juga ya, karena alas naskah yang digunakan oleh manuskrip itu berbeda-beda pada masa dulu. Ada menggunakan deluang, ada yang menggunakan kertas Eropa, ada juga pakai lontar, dan beberapa media yang lainnya. Nah, contoh dari naskah Syair Kanjeng Nabi ini menggunakan alas naskahnya itu pakai deluang. Nah, sedikit informasi bahwa deluang itu merupakan kertas lokal ya, kertas lokal yang dibuat oleh para masyarakat di Nusantara yang menggunakan bahannya itu pakai salah satu pohon lokal juga, yaitu ada yang menyebut gelugu, ada yang menyebut sae. Nah, itu ada beberapa versi, di beberapa daerah beda penyebutan, tapi bahannya dari pohon tersebut seperti itu yang nantinya digunakan untuk membuat deluang. Nah, yang digunakan untuk alas naskah. Di beberapa materi saya sebelumnya, saya sering menampilkan beberapa contoh manuskrip yang ada di pojok slide, ada di bawah. Nah, itu ada alasnya itu menggunakan deluang. Saya sering menggunakan atau menjelaskan, memaparkan pada kalian dengan contoh-contoh manuskrip itu contoh alas naskah yang menggunakan deluang. Sama dengan naskah Syair Kanjeng Nabi ini juga menggunakan alas naskah deluang seperti itu. Kemudian deskripsi berikutnya yang perlu kalian jelaskan yaitu jika alas naskahnya menggunakan kertas Eropa. Nah, di situ kalian perlu menjelaskan apakah ada cap kertasnya atau istilahnya watermark. Nah, apakah ada cap kertas, watermark? Watermark itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, tapi di sini saya singgung sedikit. Watermark atau cap kertas ini seperti kalau kalian lihat uang, biasanya kan kalau di terawang dilihat ketika ada cahaya itu ada kayak gambarnya. Nah, itu yang disebut dengan cap atau watermark. Nah, sama kalau alas naskah manuskrip menggunakan kertas Eropa, biasanya ada cap kertasnya seperti itu, ada watermarknya. Nah, itu kalian harus deskripsikan apakah watermarknya itu Propatria dan sebagainya. Nah, itu akan saya jelaskan nanti, ini sebagai saya singgung sedikit. Kemudian jika juga menggunakan kertas Eropa, coba dilihat ada cap bandingannya enggak ya. Ada cap bandingan itu biasanya berbentuk huruf ya, berbentuk huruf. Ini untuk sebagai sebagai bahan untuk menganalisis kira-kira kertas Eropa tersebut diproduksi di mana, pada tahun berapa. Nah, itu ada materinya tersendiri. Nah, itu perlu kalian jelaskan. Tapi karena naskah Syair Kanjeng Nabi ini tidak menggunakan kertas Eropa, maka cap kertas dan cap bandingannya tidak ada. Kalau memang nggak ada ya ini tetap disampaikan. Kalau kalian perlu membuat poin-poin seperti ini dulu sebelum nanti menjelaskan dalam bentuk narasi paragraf. Nah, kalau memang cap kertas cap bandingan nggak ada seperti itu. Kemudian deskripsi yang berikutnya yang perlu kalian sampaikan yaitu sampulnya. Nah, kira-kira sampulnya ada atau enggak? Sampulnya menggunakan apa bahannya? Apakah kulit binatang atau sampulnya itu sama dengan alas naskahnya dan sebagainya. Nah, di naskah Syair Kanjeng Nabi ini saya tidak menemukan sampulnya, langsung di bagian depan itu langsung bahasan awal, sehingga sampul saya tulis tidak ada karena memang tidak ada seperti itu. Entah itu karena usia yang sudah protol, sudah lapuk, sehingga
mengakibatkan sampulnya hilang dan rusak, atau memang dari awal tidak ada, dan itu tetap harus kalian sampaikan. Yang ke-14 yaitu bentuk jilidannya. Nah, bentuk jilidannya seperti apa? Apakah dijilid dengan benang atau seperti apa? Nah, di naskah Syair Kanjeng Nabi ini jilidannya itu jilidannya lumayan rapi dan dijilid dengan benang, dan masih ada benangnya, itu masih terlihat seperti itu. Kemudian deskripsi berikutnya yaitu ukurannya, tentang ukuran naskah dan juga ukuran teksnya. Ukuran naskah itu bentuk secara keseluruhannya ya, ukuran secara keseluruhan. Misalkan ini buku yang saya pegang ini. Nah, bentuk ukurannya keseluruhannya itu berapa, dari panjangnya, dari lebarnya, itu disebut dengan ukuran naskah. Kalau ukuran teks yaitu ya ukuran dari naskah yang ada tulisannya itu. Nah, itu perlu kalian sampaikan, kira-kira panjangnya berapa, lebarnya berapa, seperti itu ya. Ini perlu kalian sampaikan ukurannya. Ternyata panjang dan lebarnya yaitu 11 kali 17,5 cm, itu ukuran naskah keseluruhannya. Kalau ukuran teksnya yaitu 10 kali 15,8, karena ukuran teksnya pasti biasanya menyisakan bidang di samping-sampingnya itu ya, bagian samping, atas, bawah itu sisa, sehingga ukurannya akan lebih kecil lagi. Nah, itu perlu kalian sampaikan, dan kalian perlu menjelaskan itu dengan mengukur ya menggunakan penggaris seperti itu. Deskripsi berikutnya tentang jumlah halaman. Nah, kalian perlu menyampaikan kira-kira manuskrip atau naskah yang kalian kaji itu ada berapa halaman. Meskipun naskah kuno atau manuskrip jarang menyebutkan nomor halaman sebagaimana di buku-buku sekarang ya, tapi kalian bisa mencarinya yaitu dengan cara menghitung secara manual, kira-kira halamannya ada berapa. Nah, naskah Syair Kanjeng Nabi ini halamannya berjumlah 22 halaman, dan itu memang tidak ada nomornya juga, itu menghitung secara manual, dari satu lembar ke lembar dihitung berapa, kira-kira secara keseluruhan berapa. Nah, ternyata di Syair Kanjeng Nabi, naskah Syair Kanjeng Nabi ini secara keseluruhan naskah tersebut berjumlah 22 halaman. Berikutnya, deskripsi berikutnya yaitu jumlah baris. Nah, setelah kalian menjelaskan jumlah halaman secara keseluruhannya, kalian perlu menjelaskan jumlah baris dari setiap halaman itu. Kira-kira apakah jumlahnya itu sama atau tidak? Nah, di naskah Syair Kanjeng Nabi ini saya mendapatkan ada perbedaan jumlah baris dari setiap halaman. Ada yang berjumlah 10 baris, ada yang berjumlah 11 baris, ada yang berjumlah 12 baris dalam setiap halaman teksnya. Ini maksudnya baris ini kan, baris pertama, tulisan baris pertama, baris kedua, nah itu dihitung jumlah barisnya setiap halaman itu berapa. Nah, seperti di naskah Syair Kanjeng Nabi ini 10 baris itu hanya ada di halaman 2 dan 3. 11 baris misalnya ada di halaman 4, 8, 9, 10 dan 18, itu berjumlah 11 baris. Dan di halaman 6, 7, 11, 12, 13, dan 14 itu jumlahnya 12 baris. Nah, itu kalian perlu sampaikan secara detail. Makanya sebelum mengkaji isinya, kalian perlu mendeskripsikan ini secara detail. Sampai jumlah barisnya aja setiap halamannya harus disampaikan kan. Nah, ini sehingga seorang pengaji naskah atau manuskrip itu ketelitian dan kejelian itu sangat diperlukan seperti itu, sehingga jika tidak teliti, tidak cermat, tidak jeli, maka akan terlewat informasi yang disampaikan. Bisa jadi tidak komprehensif mengenai jumlah barisnya. Ada kadang saya juga pernah membaca tulisan tentang kajian manuskrip, ketika menjelaskan jumlah baris ini tidak secara detail keseluruhan seperti ini. 10 baris itu ada di halaman ini, dan ini 11 baris ada di halaman mana saja, tidak. Tapi secara general seperti ini biasanya ada penjelasan yang pernah saya baca ya, yaitu jumlah barisnya sekitar setiap halaman sekitar 10 baris. Nah, itu kan tidak jelas ya, apakah semuanya seperti, kalau sekitar itu kan belum tentu semuanya memang berjumlah sama ya. Nah, ini seharusnya disampaikan secara detail jumlah baris ini, seperti itu.
Itu deskripsi yang ke-18 yang harus disampaikan. Deskripsi berikutnya bisa kalian menyampaikan tentang tinta yang digunakan. Nah, tinta yang digunakan warnanya apa? Nah, tintanya menggunakan warna hitam, warna merah. Ada percampuran hitam dan merah. Nah, jika full warna hitam ya sampaikan bahwa tintanya menggunakan warna hitam. Warna tintanya menggunakan hitam seperti itu. Jika ada perpaduan ada merahnya, nah sampaikan di merah yang tinta yang menggunakan warna merah itu kira-kira di bagian mana aja. Ternyata warna tinta yang digunakan di naskah tersebut menggunakan warna merah itu ada di bagian ketika menjelaskan mengenai judul, mengenai subjudul. Nah, itu perlu kalian jelaskan. Karena di naskah Syair Kanjeng Nabi ini saya hanya mendapatkan satu warna tinta yang digunakan, yaitu menggunakan warna hitam pekat seperti itu. Itu warna dari tinta yang digunakan. Dan tinta, bentuk jenis tinta yang digunakan atau untuk menggoreskan dari teks atau naskah itu menggunakan tinta blendok ya. Tinta blendok itu ya suatu tinta yang yang dibuat secara alami menggunakan beberapa bahan yang ada di alam dari beberapa getah pohon seperti itu. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari nanti di materi selanjutnya. Kemudian deskripsi berikutnya yaitu tentang iluminasi. Nah, kira-kira naskah tersebut apakah ada iluminasinya? Iluminasi itu biasanya suatu gambar yang ada di bagian depan, di bagian tengah, atau di bagian belakang. Ya, nah karena naskah Syair Kanjeng Nabi ini tidak terdapat iluminasinya, saya dengan terus terang harus menjelaskan atau memaparkan bahwa iluminasinya tidak ada. Ya, kalau nggak ada ya tulis nggak ada, kalau ada ya sampaikan kalau ada. Nah, kalau ada itu kira-kira bentuk iluminasinya apa? Apakah membentuk gambarnya adalah bentuk hewan atau bunga? Nah, seperti ini ya katalog yang saya pegang tentang mushaf. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat. Nah, itu gambar pinggiran itu disebut dengan iluminasi ya. Nah, ini kalau di mushaf Quran itu biasanya di bagian awal, tengah, dan juga akhir. Di manuskrip mushaf Quran, iluminasi bisa ditemukan di bagian awal di surat Al-Fatihah, sebagaimana mushaf saat ini juga ada iluminasinya kan. Nah, itu dan juga kadang di bagian tengah, di pertengahan juz, dan juga di bagian akhir. Nah, itu disebut dengan iluminasi. Kalau nggak ada ya sebut nggak ada. Kemudian deskripsi berikutnya ilustrasi. Nah, ilustrasi ini biasanya suatu gambar yang mewakili dari penjelasan di dalam teks itu. Seperti itu. Misalkan naskah tersebut menjelaskan mengenai alam suatu lingkungan, tentang pertanian, cara bercocok tanam dan sebagainya. Nah, kadang ada naskah yang memberikan ilustrasi, ada gambar, misalkan gambar masyarakat di sawah, nah, atau seseorang yang memegang cangkul sebagainya, itu disebut ilustrasi, yaitu suatu gambar yang menjelaskan dari isi dari teks atau isi dari naskah tersebut. Nah, karena Syair Kanjeng Nabi ini tidak terdapat ilustrasinya, maka saya sampaikan bahwa tidak ada. Kemudian perlu kalian sampaikan juga kondisi naskahnya. Nah, kondisinya itu apakah utuh ataukah sudah rusak, tidak bisa dibaca lagi, banyak lubang dan sebagainya, itu perlu kalian sampaikan. Nah, naskah Syair Kanjeng Nabi ini kondisinya utuh ya, naskahnya itu utuh, namun ada beberapa lembar yang mengalami sedikit kerusakan, yaitu pada lembar pertama dan juga kedua. Sedikit kerusakan karena seperti dimakan rayap karena ada beberapa lubang di bagian tersebut. Nah, itu perlu kalian sampaikan dengan detail. Kalau utuh ya sampaikan utuh. Kalau memang tidak utuh, sudah rusak, nah kira-kira apakah semuanya itu rusak atau ada bagian-bagian dari kondisi naskahnya yang masih bisa terbaca, masih utuh dan sebagainya, itu perlu disampaikan. Yang berikutnya yaitu kolofon. Nah, tadi saya sering menyinggung kolofon tadi kan untuk
mengetahui tanggal penyalinan, pengarang, tempat. Nah, itu kalian bisa merujuk ke kolofon. Nah, ini materi ini saya akan jelaskan secara tersendiri di materi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun secara singkatnya, kolofon itu ya suatu bentuk, biasanya kalau kalian membaca kitab di pesantren, biasanya di bagian akhir itu ada bentuk seperti mengkerucut ya, tulisan yang mengkerucut. Nah, biasanya kalau di manuskrip atau naskah kuno di situ biasanya yang tersampaikannya informasi mengenai identitas dari naskahnya itu. Biasanya informasi ada di situ. Nah, sehingga kalian perlu melihat bagian akhir dari manuskrip atau naskah kuno tersebut untuk mendapatkan apakah ada informasi mengenai itu atau enggak ada, atau kolofonnya hanya berkaitan tentang penutupan dari bahasan dari teks tersebut atau seperti apa, perlu kalian lihat. Itu yang disebut dengan kolofon ya. Nah, itu beberapa deskripsi, yang mana deskripsi itu tidak terlepas ada kontribusi keilmuan kodikologi di situ. Nah, ini keterkaitan dalam kajian manuskrip, dalam kajian filologi, bahwa ilmu kodikologi juga punya keterkaitan dengan kajian tersebut, terutama di bagian deskripsi seperti itu. Nah, ini contoh dari yang saya sampaikan tadi ya. Ini saya ambil dari suatu skripsi yang judulnya yang mengangkat tentang objek naskah tentang syair Kanjeng Nabi yang dilakukan secara kajian filologis. Nah, deskripsinya itu ada di bagian mana jika menerapkan itu dalam bentuk suatu riset atau penelitian ya, laporan penelitian. Nah, di situ kalian bisa melihat di bab 4 ya, di slide di bab 4 di situ ada subbab yang berjudul deskripsi naskah. Nah, di bagian itulah kalian harus memaparkan dengan detail secara narasi dari apa yang sudah kalian deskripsikan dari berbentuk tadi, bentuknya poin tadi itu. Nah, ketika menyampaikan dalam bentuk laporan penelitian, dalam bentuk laporan skripsi atau laporan penelitian, nah kalian perlu melakukan penjelasan secara narasi, tidak hanya poin-poin tadi, poin 1, 2, 3 lalu apa, enggak, tapi lebih baik sampaikan secara narasinya. Nah, terutama di bab 4. Nah, kalau di contoh penelitian ini ada di bab 4 tentang deskripsi naskah, dan itu perlu kalian sampaikan. Sekali lagi saya tekankan, itu perlu kalian sampaikan tentang deskripsi naskah ketika melakukan kajian terhadap manuskrip ya. Nah, di sini. Oke, itu penjelasan saya mengenai penerapan kodikologi ketika mengkaji manuskrip atau naskah kuno, kira-kira seperti apa. Nah, keterkaitan dengan kajian filologi ternyata yaitu pada bagian deskripsi, kodikologi punya kontribusi di situ untuk kajian filologi. Oke, terima kasih. Semoga materi ini memberikan manfaat buat kalian dan memberikan pemahaman mengenai kajian terhadap naskah kuno. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang alas naskah, tentang aksara dan berbagai materi selanjutnya yang terkait dengan kodikologi. Semoga memberikan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.